Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Apriliani dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 7. Di sini saya akan presentasi tentang iman kepada hari akhir. Nah, dalam naskah presentasi ini terdapat 3, yaitu yang pertama iman kepada hari akhir, yang kedua hakikat beriman kepada hari akhir, yang ketiga hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada hari akhir. Yang pertama, iman kepada hari akhir. Nah, apa itu iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya hidup yang kekal abadi di akhirat kelak. Hari akhir adalah hari kiamat yang diawali dengan pemusnahan alam semesta semua manusia. Sejak zaman dari Nabi Adam alaihissalam sampai terjadi hari akhir akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan semua amal perbuatan mereka. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir menurut Al-Quran itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kiamat sugro kecil dan yang kedua kiamat kubro besar. Kiamat sugro kecil adalah kiamat sugro, peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Imran ayat 181, Kullun nafsin za'iqatul maut wa innama talaffawna uzurakum yawmal qiyamah faman zuliziha anin nari wa ukzilal jannata faqud faz wa mal hayatad dunya ilal mata'ul kurur. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, hanya pada hari kiamat sajalah diberi dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Lalu yang kedua itu kiamat kubro besar, peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam banyak ayat, diantaranya dalam Al-Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. Iza syamsyuru fuwirat wa izan najumun kadarat wa izal zibalu syairat. Yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Nah, menurut ilmu pengetahuan sama itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama menurut geologi dan yang kedua menurut teori fisika. Yang pertama itu menurut teori geologi. Bumi terjadi dari gas yang berputar, chaos, katastrof. Setelah diam, gas itu memiliki dingin. Maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berat di atas melalui proses evolusi yang lama sekali. Gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibat bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor menyala atau hancur. Dan yang kedua itu teori fisika. Letak matahari adalah 149,597,870,7 km
Jatuhnya dari bumi sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta km dan luas permukaan 616 kali 10 km sama dengan 622,160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitaran 5,7 kali 1027 kalori sama dengan 5.853,9 kalori per menit dan menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis. Maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, dan air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Nah, di sini ada hadis tentang iman kepada hari akhir, yaitu beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Yang ditanyakan tentang hari kiamat tidak lebih mengetahui dari yang bertanya, tetapi saya akan memberitahukan tentang tanda-tanda, yaitu jika budak wanita telah melahirkan tuannya, jika para pengembala unta berlomba-lomba dan meninggikan bangunannya. Hadis riwayat Bukhari 1/20 dan Muslim 1/30. Nah, selanjutnya ada Al-Quran tentang iman kepada hari akhir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna sa'atan tentang iman kepada hari akhir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna sa'ata aitul la raiba fiha annallaha yab'asu ma fi kubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak akan keraguan padanya, dan sungguh Allah akan mengakibatkan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Allah firman Allah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4 sebagai berikut. Wal zina yuminu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirat hum yakinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Lalu kemudian dalam percakapan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril yang panjang tentang iman, Islam dan ihsan, beliau bersabda ketika ditanya tentang iman, yang artinya beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang beriman. Adapun dalam pengalaman hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hari akhir sebagai salah satu perkara yang wajib diyakini, yang kemudian disebut rukun iman. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir yang pertama yaitu munculnya rasa kebencian dalam kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah SWT dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah SWT dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas
Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apabila melaksanakannya. Lalu menjatuhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengikat apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai iman kepada hari akhir. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.